Iya betul. Makanya dilanjut lagunya. Kesana kemari membaca sholawat. Ku persembahkan untuk Nabi Muhammad sayang, yang ku harapkan dapat syafaat. Gitu betul. Kesana kemari membaca sholawat Nabi. Reng-rengnya itu saya yang kurang setuju, Pak. Ku persembahkan untuk Nabi Muhammad sayang, yang ku harapkan dapat syafaat, dan ku berharap kelak di akhirat dapat syafaat. Amin Allahumma amin. Nah, semangat kan? Kalau tadi sama Ustadz Muhammad ngajinya orang tua. Nah, sama Ustadz Solihin ngajinya anakmu. Karena saya bukan kiai. Kiainya Wali Songo itu Pak Kiai Komarudin. Pak Kiai Komarudin itu pengasuhnya. Kalau saya teman-teman yang dikirim ke sini nih Bu, ada berapa anak? 18 tuh. Ya sama dengan mereka, tidur bareng, bangun bareng, ya. Saya itu lebih pas ya sebagai pelayan lah, pelayan santri di sana. Masih muda kok dipanggil kiai kurang pas. Yang pas apa? Ya sesuaikan dengan mudanya toh. Apa? Kang Yai. Gitu. Kalau kiai itu orang tua, aki-aki. Nggih, aki-aki. Nyuwun sewu kados simbah iki kiai. Nggih. Itu orang tua, yaitu yang ngayai, mengumpuni, bisa melayani semua kebutuhan umat. Itulah orang tua yang bisa ngayomi sekabehane yang jenenge kiai. Lah kula tasih enem kok. Enem niku lebih daripada nom. Kiai gak pas, Kang Yai. Lah terus nopo artine Kang Yai? Ya kira-kira ya tukang gerayai lah. Iya betul Mbak. Ada Kang Yai ini tukang. Kang Yai tukang. Nah saya didatangkan ke sini, entah yang datangkan siapa juga saya nggak tahu ini. Diminta sama anak-anak santri suruh datang ke sini, suruh gerayai sampean semua. Mau digerayai sampean? Mau betul. Baik, kita ngerayai diri kita masing-masing. Yuk, adik-adik, ya, mas-mas, ibu-ibu, bapak-bapak sedoyo, kita belajar geragapi, gerayai diri kita masing-masing. Saya imamnya, imam gerayai. Dengan makmumnya, ayo gerayai dewe deh. Dari mana asal kita gerayai? Baik, ini ngaji nggih. Napa sih ngaji Bu? Sering ngaji mboten Bu? Napa ngaji niku artine Bu? Lho, sering ngaji ditanglet ngaji niku napa kok diem? Ngaji niku napa Mbak? Mbak kecil? Mencari ilmu. Kalau nyari duit namanya? Pinter jadi cilik-cilik. Ya. Ibu-ibu yang malah rasa jawab lho. Ngaji itu bahasa yang dipendekkan dari asal kata panjang. Apa kalau dipanjangkan? Ngatur jiwa. Kenapa Bu? Ngatur jiwa. Bahasa itu dipendekkan jadi ngaji. Maka yang dinamai ngaji itu hanya mencari ilmu agama Islam. Selain agama Islam yang dipelajari, yang dicari, gak layak, gak pantas disebut dengan sebutan ngaji. Karena ilmu selain agama Islam gak bisa untuk mengobati hati, gak bisa untuk ngatur jiwa.
Makanya namanya bukan ngaji. Ada orang Kristen lagi kumpul bareng-bareng bahas ilmu terus namanya ngaji itu betul. Wong Kristen kumpul bareng-bareng rebuk masalah agama ini terus diarani ngaji itu betul. Wong Buddha gimana? Nah itu betul. Kenapa? Memang nggak layak. Hasilnya nggak signifikan bisa untuk obat hati. Karena yang bisa obat hati itu hanya ngaji. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikir kepada Allah hati ini bisa tenang. Orang yang stres itu Bu, hatinya kosong dikuasai setan. Na'udzubillah. Makanya sering ngaji, ngatur jiwa. Biar apa? Biar jiwanya teratur. Kalau jiwanya teratur, mungkin terus ya teratur kok diatur iki piye to? Ngaji ngatur jiwa. Sing sering ngaji biar jiwane teratur. Lah jiwane teratur engko terus diajeni. Terus diatur kok diatur meneh iki kepiye to? Lah jiwane wis teratur mesti bakal diajeni. Diajeni ngertos mboten Mas? Napa diajeni? Bapak kecil udah tahu diajeni dereng? Napa lho? Disenangi, pinter nih. Seneng, pinter walaupun salah. Duh tapi dulu ini. Disenangi. Diajeni itu dihormati, ya disenangi nggih mboten? Nggih. Pinter. Nah, mustahil wong sing ora tau ngaji kok uripe bakal diajeni, nggih mboten? Nggih. Lah yo sing biasa ngaji wae urung diajeni, nggih mboten? Nggih. Sebab apa? Ya mereka sendiri nggak bisa menghargai dirinya sendiri. Contoh, puasa mau, sholat mau, zakat mau, giliran nutup aurat nggak patek mau. Nutup aurat gelak sholat toh, wayahe metu ndek sawahe. Niku tiyang propo, Bu, tiyang propo. Mriki mah mboten enten. Mriki mboten enten. Sing enten mriko propo ketularan kok kene. Yo sewu kandhal. Lah kok Islam kok pilih-pilih, sholat gelem, puasa gelem, zakat gelem, jilbaban kok enggak gelem. Apa kudu syariate awake dhewe, syariat wong Kristen ta? Nggih. Senes to? Nyuwun sewu Simbah. Iku kula nanya ke Simbah mawon mboten Pak Cimnom beda meneh jawabane kali Simbah mawon. Simbah, lah jenengan mirsani ibu-ibu damel jilbab, bajane panjang, mboten ketinggal cantik mboten, Pak? Cantik. Terus Simbah wae ngomong cantik lho. Oh. Simbah wae cek ngomong ke cantik lah sampai iki dibungkus rapi, nggih mboten? Nggih. Lah kok meneh sing enom. Nggih mboten, Bu? Nggih. Islam itu mensyariatkan untuk membaikkan umatnya plus menyelamatkan umatnya. Semua yang dilarang Islam membahayakan umatnya. Semua yang diperintahkan Islam untuk menyelamatkan umatnya. Nggih mboten, Bu? Nggih. Allah ya Rabbi. Saya kok acak-acakan ini ngajinya ini. Acak-acakan betul? Yang tahu acak-acakan jadi yang saya nyusun materinya, Bu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita manusia ini kan tersusun dari dua unsur, jasmani dan rohani. Ada berapa unsur, Bu? Dua, jasmani dan rohani. Jasmani perlu konsumsi, jasmani perlu makan, jasmani perlu dahar. Iya betul? Iya. Napa daharane jasmani, Bu? Bu. Napa daharane jasmani, napa konsumsinya jasmani napa, Bu? Ya nasi, ya lauk, ya sayur. Ya napa, Bu? Nasi, lauk, sayur. Jasmani kurang makan,
yo lemes, yo lesu, yo sakit. Gimana? Itu jasmani. Rohani juga sama, Bu. Rohani perlu makan, rohani perlu konsumsi. Apa konsumnya rohani? Ayo. Siapa tahu makanannya rohani apa? Nasihat, dawuh, utawa pitutur, terus dikir. Apa? Nasihat, pitutur, dikir. Itu konsumsi rohani. Rohani kurang makan, ya salah. Wah, gak pernah dapat nasihat. Rohani kok kurang makan, yo ngawur. Orang tahu itu pitutur, gimana? Lah rohani kok kurang makan, yo kentir. Orang tahu zikir. Otak diperes kanggo mikir, hati nggak diimbangi karo zikir, pastilah wonge jadi kentir. Kapokmu mau dari wong kentir? Ayo, ente sih mau dari kentir, daftar kah? Wes diatur karo Allah, ki masih ngatur. Jasad yang bikin Allah, petunjuk penggunaannya Allah yang bikin resepnya. Kita beli mobil, juknisnya, petunjuk teknis pasti akan dilengkapi. Cara penggunaannya mesin, cara penggunaan mobil, berapa lama harus ganti oli, ada petunjuk teknisnya. Kita ini makhluk Allah yang menciptakan, sekaligus Allah yang ngasih konsep petunjuk teknisnya. Kapan harus didinginkan, kapan harus diistirahatkan. Ini diporsir, diperes, dipepe di tengah ladang, nggak pernah didinginkan. Dinginkannya wek gur udanan tok. Tangi turu ra cuci muka langsung berangkat nutul persis kaya tuyul nutul. Masane tuyul nutul lho. Kaya kedus terus jenengan wae. Nggih. Jangan kayak gitu. Ayo. Jasmani sampai sudah santapan. Jasmani sudah dikasih konsumsi. Kita nambahkan konsumsi rohani biar imbang. Jasmani sehat, rohani kuat. Monggo kita ngasih konsumsi rohani bersama dulu. Ikuti kula, nyuwun sewu, kula lenggah melih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ikhlas, yang khusyuk, yang sungguh-sungguh. Ini nyuapin hati, nyuapin roh, ngasih makan roh. Ayo monggo. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Monggo. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. 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 Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullahal-azim. 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 Astaghfirullah.
العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لأبي وأمي 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 لأستاذي استغفر الله العظيم 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 لأستاذي للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم 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 للمؤمنين والمؤمنات للمسلمين والمسلمات استغفر الله العظيم 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 للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات استغفر الله الذي وأتوب إليه 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 إنه كان غفارا استغفر الله الذي إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 إنه كان غفارا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini konsumsi rohani. Setelah kita menyuapi hati kita, baru kita nyari konsumsi jasmani. Makanya kalau pagi itu Bu, ibu-ibu kalau malam pada bangun Bu, ibu-ibu kalau dalut kami tangi boten nggih? Boten. Dari tidur jam 10 atau setengah 11 terus bangun-bangun jam 7 Bu. Sebelum azan apa berazan? Apa malah edan? Enek azan malah edan. Tung-tung kurang seru, krungu kentung malah enten tingkat-tingkat. Bapak-bapak lah dalu tangi mboten Pak? Tangi, bapak-bapak tangi Bu. Tangi terus napa Pak? Malah pipis. Bapak-bapak dituduh tangi berpipis. Monggo malam itu bangun Bu, ditawari sama Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Inilah sampean paham itu Allah ngereh-ngereh Bu. Tahu ngereh-ngereh mboten? Apa? Ngerengek-ngerengek.
umatku sing ngono nek karya sakti. Iya betul? Iya. Karya sakti apa karya sakti? What? Karya sakti. Umat menungso kawula sing ana ning karya sakti, ayo seperti malam padha tangiyo, padha salat tahajud ben uripmu mulya donya akhir. Karepe Allah ngoten ora bertangi nguyuh tok. Bu, paham betul? Masyaallah. Di keheningan malam. Apa bu lagunya bu? Di keheningan malam ku dendangkan lagu selagai pelipur rinduku padamu. Jadi kalau pas malam sampean tahajud terus nyanyi sampean. Nyanyiannya apa? Ya seperti itu wong Islam tuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Untuk apa? Sebagai pelipur rinduku pada Allah. Rindunya tenanan dari Isa nunggu subuh kesuwen. Wong sing cintane tenanan subuh Isa nunggu subuh ki lho kesuwen Bu. Tangi ngapel meneh lewat tahajud. Wong sing cintane tenanan. Lihat muda-mudi yang lagi kasmaran tuh. Dari minggu nunggu minggu meneh gitu nggak sabar. Selasa apel, Rebo apel. Kabeh dino minggu kabeh ana sejam. Iya mboten? Dorongan cintanya seperti itu. Bagaimana wong cinta sama makhluk aja bisa seperti itu pengorbanannya. Masa cinta sama sang Khalik yang menghidupkan, yang membuat kita sehat, nggak tumbuh cinta kita. Naudzubillah. Nah, ingat ya Bu nggih? Pun kertas dereng. Sudah tahu belum? Kalau taunya mah dari dulu Pak Ustadz, masalahnya maunya itu loh, maunya yang belum, betul? Kalau tahu mah sudah tahu, siapa yang nggak tahu sholat tahajud, gitu nggih? Tapi maunya loh Pak Ustadz, maunya. Sekarang sampai tak kasih tahu sudah tahu. Kalau masih juga belum mau, ngomong. Saya di akhirat panen pahala. Pak Yai Muhammad panen pahala. Pak Yai Abdul Salam panen pahala. Kenapa? Belum lakoni. Sampai ngerti orang lakoni sampai panen iler kita ngomong. Iya betul, harus betul. Waduh jatuh no, ya apa jatuh no? Jatuh no bahasa Inggrisnya apa? Waduh kalau tahu begini dulu saya begitu dikasih tahu sama Pak Solihin saya tahajud ya Allah. Saya ketinggalan dikeluarkan dari neraka ya Allah. Mereka panen pahala kok saya panen iler ya Allah. Kapokmu? Ayo tobat apa ora kowe? Apa ngiler-ngiler terus lah. Nggih lah ilere burung walet Pak larang regane. Lah ilere wong ibu-ibu sing ngolat-ngolat kuwi pira? Nggih. Ngolet ono ngiler sor, ngiler ini ngolet ini sor. Lah burung walet mahal ngilernya. Lah ilere wong sing ngolat-ngolat. Lukis bikin benua. Benua Sulawesi bisa pindah ganti Sumatera. Terakhir gambar ladang dewi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ampun diterus-terus lho Bu nggih. Wong ditokke sangka neraka niku Bu, ngukur seberapa dia punya pahala. Nyun sewu niki kula demen contoh. Pak Ustadz Abdul Salam pahalanya 99. Pak Ustadz Muhammad Zainal Abidin 98. Kulo kan senes Ustadz ya 97 lah kira-kira. Besok, dengar kan? Hari ini Pak Ustadz Abdul Salam keluar dari neraka. Hari ini. Pak Ustadz Muhammad besok. Oh selisih 1 kok.
Lah saya lusa. Selisihnya 2. Selisih 1, selisih hari. 1 hari, 1 tahun umur di dunia. Kapokmu? Apa enggak takut kayak begini, Pak? Jangan cuma pinter hitung duit, Bu. Pahala harus dihitung. Bahkan Nabi sampun dawuh, andaikan umatku itu tahu akan pahalanya sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan datang ke masjid walaupun sambil berangkang-berangkang. Andaikan tahu. 1. Andaikan tahu umatku akan pahala barisan sholat paling depan, maka mereka akan berebutan sekalipun harus tonjokan sama temennya. Coba bayangkan. Karena apa kaitannya? Takut kalau ketinggalan dikeluarkan dari neraka. Itu masalahnya. Ini yang gak tembus di hati orang Islam sekarang ini. Akhirnya nyepelekan. Neraka loh disepelekan. Urip cuma sekali, bukan coba-coba ini, Bu. Bukan coba-coba. Punya hartanya untuk kemewahan dunia, bikin rumah mewah, mobil mewah, rukun Islam yang kelima diabaikan. Nah, akhirnya sekarang baru nyadar, daftar sekarang berangkat 2035. Kapokmu? Uang bisa disiapkan. Siapa yang jamin umur sampean nyampe 2035? Emang sampean ponaknya malaikat didokil? Jual sewa, muring-muring kalau malah. Alhamdulillah, Bu. Saya dulu kalau pengajian sana-sana pakai motor. Pernah jatuh di jalan raya karena takut. Sudah jam 11 malam dibilang, Pak Ustadz nginep aja. Emang apa, Bu? Tadi itu habis dari kejadian, garong motornya dirampok di jalan. Saya khawatir kalau terjadi sama Pak Ustadz. Ya, Pak, kira-kira nasib saya sama kan nggak tahu tuh, Bu. Saya pulang aja karena besok pagi harus ngurusi anak-anak. Jadi Pak Ustadz pulang. Iya. Saya tawakal aja, kok belum tentu nasib saya seperti nasibnya orang tadi siang. Betul, saya pulang dari Ugan 5 jam 11 malam. Saya supaya nyari aman buntuti truk. Maksudnya nggak jauh dari truk kayak gitu, naik motor. Sama-sama ngebutnya. Lah truk lewat lubang, nggak tahu saya belakangnya truk. Truknya bablas, saya gelundung. Mending kalau lubangnya 1, lepas lubang 1 masih agak terkendali, masuk lubang kedua, ketiga lebih jeru lubangnya. Sudah Allah beradil. Motornya beleset, buangnya senak. Saya itu nggak sadar dari mana itu diangkat sama orang-orang jam 11 malam. Untung belakang orang yang mobil lewat. Lah mono enengan terus dipijetin entek aku. Betul. Pada waktu itu saya nangis. Ya Allah, bukan nangis kesakitan, sakit juga iya sih. Tapi saya nangis, ya Allah, kalau sekiranya saya sudah pantas punya roda 4, tolong ya Allah untuk kebutuhan ini. Tapi itu saya udah berangkat haji, Bu. Saya udah berangkat haji pada waktu. Nggak lama dari itu saya pulang haji itu terus betul diganti motornya sama Allah. Diganti roda 4. Itu meningkat 2 dari roda 2 langsung roda 4. Harusnya kan habis roda 2 roda 3. Masa becak Masa becak malah. Alhamdulillah sampun diparing kendaraan haji, sampun kendaraan sampun kanggo silaturahmi ngembangke ibadah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, monggo wong Islam niku lak dereng haji dereng sugih, Pak. Sugih bondo kira ning apa-apane munggo Gusti Allah. Justru sugih bondo sugih fitnah nggih mboten? Nggih. Lah wis iso haji monggo arep ngepik-ngepik omah kangge mulyake anak istri, kanggo hormati tamu, kabeh niate ibadah, monggo. Arep tuku mobil kanggo memperluas silaturahim, monggo. Ning lak wis tak dereng nggih ngampun lah, masa Allah di nomor sekian kan rek. Kok rek iki kok umroh Surabaya. Kan iki umroh mawon pun, monggo umroh ya Allah. Pengen ngertos makame Nabi nggih Bu nggih. Pun sami daftar dereng hajine Bu.
Dereng lho, saniki sampean daftar saniki aja berangkatnya 2035. Lah sampean daftar urung ge, ah. Ya terus sampean daftarnya misalnya 5 tahun mana 2060, Bu. Allahumma rabbi. Nggih mugi-mugi sedaya saged rawuh teng tanah suci Mekah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tuh santapan rohani. Lagi ngomong kalimat thayyibah, ngucapin kalimat thayyibah niku sing tenanan, Bu. Niku kanggo ngelap hati, bersih hati, dilapi, diresiki, dibolak-balik diresiki ben atine resik. Lah atine resik engko ngerti kubur aku ki sebelah ndi ngono ngerti, Bu. Pak. Lah atine resik kuwi ngerti kubur aku kok sebelah ndi ngono ngerti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, coba kita renungkan bersama. Manusia ini akan mengalami 3 masa. 3 masa. 1. Masa bayi. Nggih mboten? Kedua, masa kemanten. Nggih mboten? Ketiga, masa kepaten. Positif. Masa bayi, masa kemanten, masa kepaten. Coba kita analisa bersama. Ketika masa bayi, masa di mana manusia hadir di muka bumi. Orang yang hadir, bayi yang lahir ke bumi itu begitu lahir nangis napa guyu, Bu? Nangis. Sampai nak lahirke yogane jenengan iku nangis napa guyu bajine? Nangis. Sampean sing lahirke melok nangis apa guyu? Ayo jujur, Bu. Sampean lho sing lahirke melok nangis barengi bayine sampean apa guyu? Guyu. Lho iku yang guyu. Pada saat itu kalau sampai analisa ada 3 kejadian fenomena yang terjadi. Apa? 1 nangis. 2 keringetnya gobios. 3 goyang-guyu. Ayo sekarang dianalisa siapa yang nangis? Anaknya, bayinya. Sing keringetnya gobios? Lah sing goyang-guyu? Bapake lah aku bapake malah. Bapak ngaku apa meneh sing dilahirke memang anak sing dikarepe lanang tenang. Bapake lanang. Wes dituruti apa yang diinginkan manusia diijabah oleh Allah. Ning tidak sedikit orang yang pada kufur naudzubillah. Arab nglahirke direwangi taruhan nyawa. Subhanallah, Bu. Saya angan-angan kalau bukan karena kemurahan Allah, kasih sayang Allah, nggak bisa keluar itu bayi, Bu. Coba aja, ada yang 3,5 kilo, ada yang 4 kilo, padahal jalannya juga semono. Coba. Ayo gimana? Secara logika nggak masuk, secara akal nggak masuk. Tapi itu kemurahan Allah. Lihat 3 kilo loh, Bu. Enak tuh sing bayi lebih 3 kilo. Wana sing 5 kilo berbayi lagi jebur singkong enak kok. Itu kalau bukan kasih sayang Allah nggak terjadi loh, Bu. Ngono wae iluwe ji orang garing saka mata wis disambut karo kemaksiatan. Gelek-lekan jagung bayi ben ora gampang ngantuk padha dolanan kitab Taurat. Kitab bar ditoto diorat. Amin. Napa niku? Gak paham Bapak Bapak gak paham. Aduh. Tapi iki mboten enten nggih. Mboten enten wong teng masjid. Mboten enten teng kampung mboten nggih. Mboten enten alhamdulillah. Jangan Bu, jangan. Sampai kufur tenan sama Allah. Iluh air mata sampean aja belum kering, masa harus disambut dengan seperti itu? Gimana impian sampean punya anak soleh-soleha? Alhamdulillah. Lagian lo pesen Pak kali bapak-bapak. Lah kampung jenengan pengen selamat saking balak. Jangan pernah ada kartu di kampung sampean. Kenapa? Karena semua balak ada di sana. Dari balak 1 sampai balak 5 Waduh. Gimana masalah? Jadi kalau kampung sampai, kalau sampai paham tuh Bu? Dan punya guru paham gitu ya? Oh bodoh. Kalau sampai sudah gelar kartu,
Berarti sampai buka pintu, Pak. Pertama balak siji buantik. Iya, bener. Bersiji masalahnya. Wah, kira-kira balak 6 metu budeken bisulen mencret motor jaluk uang utange ditagih lu balak 6 teko kabeh kuwi kapokmu kapan yang diajak dikir kok malah kentir alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormat, lapis lahir bayinya diapake Bu? Yang bayi sampean to le diapake Bu? Diadani. Masa cek glubur gede diadani, Bu. Sampai keping piro ndek bayi ora paham iki. Dimandikan. Habis dimandikan terus ini kok adian terus. Ya, Pak kan? Dipakein baju. Setelah dipakein baju diapakan? Ada. Dituroke didekeski gitu baru dimandikan dipakein baju ditidurkan diadani. Ini cara orang menyambut kedatangan manusia di bumi. Nah, hari berganti minggu berganti bulan berganti tahun bertambah tahun. Ada yang bisa menemukan masa kedua, masa kematian. Tidak sedikit loh yang nggak bisa menemukan masa kedua, gitu? Langsung masa ketiga. Coba, kalau masa kedua ini yang jadi manten guyu seneng, yang hadir menyaksikan juga ikut seneng. Ini baru serasa sama-sama seneng. Karena ini bukan walimatul urus, maka lanjut nggak usah bahas manten. Masuk yang ketiga, masa kepaten. Masa kepaten itu masa di mana manusia meninggalkan dunia. Gimana? Wong ki wis mati, dia pakai Bu? Dikubur. Bocah kok lewat jujur ya. Wong ki wis mati dia pakai Bu? Oh, Ibu ora paham rong tau mati sih. Pas yang kelak sedo dinapake, Pak? Dimandiin lho, Bapak yang suruh tau mati ngerti kok. Suruh tau didusi we ngerti lho. Dimandiin, habis dimandiin terus dipakein kapan, dibajoni, habis dikasih kapan terus ada tambahan satu disolatkan. Terus terakhir ditidurkan di kuburan baru diadani. Coba diangan-angan. Kedatangan manusia diperlakukan dengan sama ketika manusia meninggalkan dunia. Gimana Bu? Kedatangan manusia ke bumi dan kepulangan manusia dari bumi diperlakukan sama. Dimandikan, dipakai baju, ditidurkan, diadani. Cuman satu harapan saya. Kalau dulu kita datang ke dunia kita nangis, yang nyambut pada tertawa, bisakah nanti saatnya kita meninggalkan dunia? Biarlah mereka yang kita tinggalkan pada menangis, asal kita yang meninggalkan mereka ganti tersenyum, tersawa, husnul khotimah, ketemu Allah. Ini PR kita semua. Saya pun belum jaminan, Bu. Moko ojo dumeh siapa saja, gak boleh nyepeleke. Apa meneh sing kerjane kon ngarepe tahlilan haram. Lah neraka dhisik malah. Yasinan haram, enggak nyampe. Kalau mau putih sampean mati tak doake. Malah kan nyampe balik oleh iso. Ini masalah ya? Wong Nabi sudah mengatakan ku idza mata ibnu adama in qata amin amali ila min salasatin. Lah menungso ki mati kok kabeh amale putus kecuali telung perkara. Salah sijine wa waladin sholihin yad'ulah. Iki doakan siapa ini? Doakan siapa? Doakan ibu bapaknya. Lho kok enggak nyampe orang ingkar hadis tenan kuwi. Sampean tak sabar. Bener Pak Ustaz Muhammad tadi wis pokoke nderek kiai dalile kiai. Wis. Dalil ki apa aja? Dalil itu yang menunjukkan
Dan lihat nih, ki dalan, apa ngopo kowe? Jaluk aspal apa jaluk tanah? Ayo. Dalan wae, saiki dalil. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terus kapan mati itu mau terjadi? Ayo coba saya ngerti. Siapa yang mau minta umur panjang, Bu? Enten yang umurnya pengen panjang banget. Enten. Ibu. Siapa yang pengen umurnya panjang, Bu? Panjang banget. Kanyan wis mati kabeh sampean rumah mati dhewe. Bukan panjang. Terus sapa sing ngurusi sampean? Ayo. Sampai dituruti kok malah guyu ki piye? Tadi katanya pengen umurnya panjang. Wah, kowe wis mati sampean tunggal dhewe. Gelem dah sampean kaya ngono. Lihat surat Yasin yang sudah sering kita baca. Wa man nu'ammir hununaqqisu fil khalqi afala yaqilun, kata Allah. Barang siapa yang tak kasih umur panjang, maka dia akan aku kembalikan seperti awal kejadiannya. Jadi kanak-kanak meneh wong dia wis tua, Bu. Nggih mboten? Nggih. Maem minta diambilkan, mandi minta dimandikan, pipis BAP minta dicepokkan. Nggih mboten? Nggih. Makanya Bu, ya Allah ya Rabb, kula sampai nangis betul. Kalau sampean sudah yakin nanti bakal minta diurusi anak, karena ketika kita sudah tua, hati-hati anak yang kita harapkan ini jangan sampai salah didikan, Bu. Dididik agama sing tenanan, la urung wani mak mondok sing adoh dekek pondoke Pak Ustaz Sulam. Dekek pondoke Pak Kiai Buddha. Lho lha terus to. Lah kira-kira wis wani nyebrang lautan, ayo ning Jawa kono. Sebab ilmu ki tuwane ning Jawa. Ini Lampung nom, sebab apa? Kakek mangan godhong nom Lampung nggih. Dong apa kuwi? Godhong apa? Lalape, Bu? Jambu monyet. Gitu? Lah untung kuwi gur kena jambune, kena sak monyete ge lalap bisa. Lalape mau. Pas ngepek jambu monyet, jambune kena, monyete ucul. Lah sing kena monyete jambune sing ucul sing ge lalap. Bu, kita semua menunggu anak-anak kita ini untuk ngurusi kita. Nggih mboten? Nggih. Ampun salah didikan, Bu, diterke ngaji. Langgahan sampean ngeterke putra-putrine ngaji, sampean jemput udanan kepanasan, keringet sampean yang netes itu memeres dosa-dosa sampean. Amin. Amin. Jadi sampean wong tua sing amanah, duwe amanah tanggung jawab. Lah ora iso ngajar dhewe, serahke karo Pak Kiai, sampean tanggung jawab biayane. Ojo wis ngajar ra iso, biayae ra iso, isone kon gawe anak. Lah pindoke sapa terusan? Yo seru niki malah munduk barang iki. Cerbasuki mawa. Lah ora iso ngajari dhewe, golekno guru. Ning wong tuwa kudu tanggung jawab. Allah ya Rabbi. Kalau sampean anak-anaknya enggak soleh-soleh, coba sampean bayangkan. Sampean wis sepuh kok njaluk diurusi anak ra gelem ngurusi sampean, enggak gelem repot sampean ditaruh panti jompo. Kapokmu kapan? Apa terjadi Pak Ustaz? Bisa jadi. Contoh, anak sampean njing ragil lanang. Biasanya anak ragil kan ora oleh pisah karo wong tuwa nggih. Nggih. Kengken barengi wis terusan nggih omah nggih, iki omahe wong tuwa iki nggih ono. Dilale nikah itu wong wedok model mak lampir. Loh, kok mak lampir maksudnya ini? Ya kene mbok lampir wis kono, iki nak lampir. Pas mamake wis tuwa, sampean tuwa pipis pendek, bajune BAB bajune mlaku selangkah ngentut, rong langkah ngentut. Omahnya bagus, lantai bersih. Sampean lewat ngesot, berangkang, kotor lah lantainya, ambune wis gak ketulungan meneh. Apa kata mantu sampean sing model mak lampir tadi? Mas, apa deh? Lihat mama itu loh Mas. Ngapa tadi? Lihat lantai biasanya pel kotor lagi, mana baunya kayak kentut lagi Mas. Kok mak lampir loh Bu? Apa kata anak sampean? Anak sampean sendiri ngomong.
Ya gimana lagi tuh Cis, sudah tua, itu juga nggak lama lagi, coba. Nggak lama lagi katanya. Kok nggak ngerti agama yang ngoten niku. Nah, hari pertama Bu, minggu masuk bulan. Ngomong lagi mak lampirnya. Mas, apa nih? Sekarang sampean tinggal milih. Milih piye maksudnya? Milih aku apa milih mamamu? Maksudnya? Kalau sampean milih aku, mama harus keluar dari rumah. Kalau sampai milih mama, aku yang keluar dari rumah. Terserah. Milih siapa sampai? Wah, nah aku lah milih mama, aku cinta ini apa? Berarti milih aku sampai? Iyalah. Apa katanya? Iyalah. Lah terus mama piye deh? Ya terserah lah, taruh-taruhan di jombo pengendi jajal kono kan eneng. Apa yang ngono deh? Iyalah. Pak lampir. Nah, untuk kalau sampai ini terjadi dalam akhir kehidupan sampean bapak-bapak, ibu-ibu, saya harus sepakat dengan lagu Sakitnya Tuh di Sini. Pernah dengar lagu Sakitnya Tuh di Sini? Mau dinyanyiin? Mau sepakat. Sakitnya hatiku di dalam rumahku. Masa tiga lagunya? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, di dalam rumahku. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau sia-sia aku. Naudzubillah. Kejamnya sikapmu, menyia-nyia aku. Kejinya caramu menyakiti diriku. Di dalam rumahku kau sia-sia aku. Dari dalam rumahku kau mengusir aku. Bisa terjadi loh Bu, bisa terjadi, hati-hati. Entek biaya piro lah dibiayai ben ngerti agama engko rebutan ngurusi sampean. Amin. Kalau anaknya soleh-solehah, Mas, apa Dek? Kak, Mbak, ayo mumpung Bapak aja sehat, ayo patungan, Bapak Ibu diberangkatkan umroh. Alhamdulillah. Senang betul Bu, gak ada anak soleh-soleh nggih. Monggo, iki bentar lagi waktunya pendaftaran sekolah. Di Wali Songo juga ada, dengan Pak Yehuda nggih ada. Ben ngerti agama nggih Bu nggih. Terus kapan kematian itu mau terjadi Bu? Ente yang kertas dereng. Nggak ada yang tahu tuh rahasia ilahi. Tapi setidaknya ada tanda-tandanya Bu. Mula kita harus paham tanda-tanda kematian ben lebih siap. Lho tandane wis eneng kok kurang ngerti. Lah kok lagi jalan dadak sampai terus siap enak sing ketinggalan. Nggih mboten? Nah, supaya enggak ketinggalan harus ngerti. Malaikat Israel itu sebelum nyabut nyawa kita semua, SMS dulu 4 kali. SMS Bu, makanya hati-hati sampai punya HP nomornya agak dirahasiakan dikit biar malaikat Israel enggak keburu tahu. Bu, anak-anak kecil suka main HP jangan. Ketahuan malaikat Israel belum menikah dicabut nyawamu kamu. Yang boleh mainan HP itu mbah lu. Biar untuk telepon malaikat Israel maksudnya. Sampai waktunya belajar kok mainan HP, duit orang tuh golek malah ngantek-ngantek itu. Duit. Kurang menarik sih kuda keburu dibel malaikat Israel udah rapi loh. Jangan main HP ya. Kalau pondok Wali Songo, no way HP. Nih lihat ini, orang ganteng-gantengnya melarang-larang duit HP ini. Ini aja karena pelatihan bawa HP. Di sana cita lagi. HP itu manfaatnya apa untuk anak-anak? Gitu? Hati-hati Bu. Malaikat Israel sebelum ngebel kita SMS 4 kali Pak. Apa SMS pertama? Apa Mbak? Mungkin saya dereng Mbak. Rambutnya putih. Tiba kena asli. Malaikat Israel ngebel tentang SMS. Napa rambutnya Bu? Putih. Ibu
rambutnya putih, sampai nonton SMS dari Malaikat Jibril sekali. Dua napa? Untune ompong. Ayo guyu ben ketok kabeh, guyu. Untune ompong. Niku SMS yang kedua. Yang ketiga napa? Ayo. Yang ketiga napa? Gleyar-gleyar. Lakone wis gleyar-gleyar nganggo tongkat wis rasiat meneh wis. Tuh, gleyar-gleyar. Sing kepapat napa? Matane mun tabur, Mbah. Matane mun tabur. Ayo napa wau? Siji. Rambutnya putih. Loro? Ompong. Telu? Gleyar-gleyar. Papat? Papat? Matane tabur. Pengen jelas, Bu, denger lagu SMS dari Malaikat Israel. Ada lagunya, Dok. Rambut putih tandane wis arep. Untune ompong tandane arep di gotok. Mlakune gleyar tandane arep mujur. Matane tabur tondo arep mlebu ning kubur. Alhamdulillah. Ben ora lali ibu-ibu sambil nyayur oleh nyanyi ngeten iki yang sal. Monggo nyanyi bareng-bareng. Rambut putih tandane wis arep. Boleh ngerti Bu? Untune ompong tandane arep di. Pinter. Mlakune gleyar tandane arep mujur. Matane tabur tondo arep mlebu ning kubur. Nggih mboten Bu? Nggih. Lak sampeyan mangkane engko bali ke omah langsung ngadep lemari lepas jilbab operasi. Nggih, Mbak. Jenengan kondur ke teng dalem ngadep lemari lepas peci terus operasi. Rambut delok, guyu setitik, ompong murung. Motone tabur orang makne je gagap wis gleyar-gleyar. Kalau 4 alamat kok sudah lengkap cukup. Ya Allah ya Rabbi Bu. Sampai tinggal nunggu belnya malaikat Israil lak mboten siang nggih dalu sampai dibel. Siang Mbah nggih? Siap. Yun sewu sing umur ibu. 100. Mbah. 100 ya Allah ya Rabbi. Padahal Nabi umurnya cuma 93. Apa malaikat Israil itu lupa ya? Malaikat Israil lupa paling sama si Mbah ya? Allah ya Rabbi. Hati-hati nih Bu nggih. Es dulu nih enggak nakut-nakuti Bu, cuma medeni-medeni aja. Koreksi nggih, hati-hati nggih. Donya napa to Bu sing sampeyan bener-bener napa? Wong sampeyan di donya ya manggone pinggiran kaya ngene dalane alus pira wene. Nggih ta? Nggih. Wong kula tahun yang lalu lewat tuh masih naik mobil lho iso pulen tumahnya kumat Bu. Nah jalannya urip ndek donya manggon ndek pinggiran. Apa nikmati? Donya nikmati gur setitik. Akhirat nikmati kekal. Mula aja sampai uripe kefitnah. Harta dikasihkan tapi jangan penghalang. Tinggalkan dunia sebelum kita ditinggalkan oleh dunia. Enak ditinggalkan apa enak meninggalkan Bu? Meninggalkan. Nah makanya kita tinggalkan dunia sebelum kita ditinggalkan oleh dunia. Mau dinyanyikan? Mau. Bila terdengar suara adzan, bayar cepet-cepetan. Kok udah hafal? Tinggalkan semua kerepotan. Memenuhi panggilan. Adzan panggilannya Tuhan. Ajakan menjalankan sembahyang. Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam. Ya, cukup dulu sayang, cukup dulu. Jadi kalau sudah dengar adzan, tinggalkan semua kesibukan. Ibu nggih? Terus lak sampeyan pengin ndang saged umroh.
utawa luwe-luwe pengen nyangsaken haji, Bu. Lek kuping sampean krungu adzan, niku sampean jawabi dengan diawali baca talbiyah. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labbaik, Allahumma labbaik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Hayya 'alas shalah. Labbaik, Allahumma labbaik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Paham, Pak? Paham, Bu? Tapi berjawab ngoten niku kudu sampean teko ngen tempat panggilan wau terus salat berjamaah. Sebab labbaik Allahumma labbaik niku artinya ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Napa, Bu? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Sampean bermaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik malah salatnya enggak jamaah. Juga jadi baik dong. Kalau sampean rutin 5 kali sehari terus istiqomah, gimana sejak kuping sampean dengan azan, sampean mau menjawab dengan diawali talbiyah akan diperhitungkan sendiri oleh Allah. Oh, hamba itu betul-betul benar ini. Kepengen benar kayaknya mau ke tanah suci ini. Yaudah kalau begitu. Nah, ini yang ditunggu. Yaudah kalau begitu, aku berangkatkan kamu. Entah itu lewat umroh, entah itu lewat haji, entah itu biaya sendiri, ataupun Allah ngasih dengan orang lain. Amin Allahumma. Amin. Itu. Kalau tak niki agar permuatan jawabnya di awal tarbiyah, Bu nggih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pun jam pinten iki, pun jam sedoso, cukup dereng. Mumpun apa mumpun? Duh, pertanyaannya mumpun apa mumpun jawabnya dereng. Udah apa udah? Belum. Semangat Bapak. Udah apa wis? Belum. Aduh, si kecil jangkiknya belum. Belum. Apa sih? Belum. Bu, niki putane sinten sing cantik kata. Anak-anak yang di bawah mukallaf kayak begini kok wis ngerti ibadah. Kok wis pinter ngaji, wis ngerti ibadah. Niki sing panen wong tuane, pahalane kok kabeh sing duweni bapak ibuke. Alhamdulillah. Lah kok wis mukallaf, pembukaan malaikat raqib, pembukaan malaikat atid sudah dibuka, sudah digelar pena, sudah dipegang. Amal soleh, amal taat yang dia lakukan, pahala yang dicatat. Baru niat dicatat siji, wis dilakoni dicatat 10. Itu kalau amal baik. Kalau amal jelek yang dilakukan, baru rencana, belum dicatat. Setelah dilakukan, belum juga dicatat. Malaikat raqib nanya dulu kepada malaikat raqib. Malaikat atid nanya kepada malaikat raqib. Malaikat raqib gimana? Apa langsung saya catat? Oh, jangan dulu. Terus kasih kesempatan 7 jam. Kalau dia nanti bertobat, nggak jadi catat. Tapi kalau sudah kasih kesempatan 7 jam, kok nggak juga tobat, nggak menyesali atas kesalahannya? Ya apa boleh buat, memang tugas kita bagiannya. Artinya ya buat apa aja boleh dicatat sama malaikat raqib, malaikat atid. Tapi perlu dipahami, Bu. Malaikat atid itu kalau nyatet dosanya umat Nabi ini, Bu, nangis, Bu. Nangis disertai dengan derayan air mata. Kenapa? Saking gak enaknya nyatet dosane umat kekasih Allah. Ning menungsane rada ngerteni ditunggu kese waktu 1 jam malah nambah maksiate ora tobat. Ini panganane apa wong kowe iki? Paham, Mbak? Mula hati-hati nyokani daran putra-putrine nggih ben gampang didik Paham, Duk? Paham. Jadi kalau umat Nabi itu melakukan dosa, langsung dikasih enggak sama malaikat atid? Enggak, dikasih kesempatan 7 jam. Biar tobat dulu. Kalau memang sampai 7 jam enggak tobat, tetap dicatat hanya dosa 1. Itu pun nyatanya dibarengi dengan derayan air mata. Kenapa?
Karena nggak enak sama Nabi. Berarti malaikat roh Adam itu juga sayang. Kalau bisa kamu jangan berbuat dosa. Saya nggak enak sama Nabi, nyata dosamu. Paham, Bu? Paham. Wong zaman akhir kira pinter merasa. Sekarang tuh tidak banyak orang yang pinter merasa, tapi justru yang banyak orang yang pinter merasa. Apa, Dok? Nggak banyak orang yang merasa, pinter merasa, tapi banyak orang yang merasa. Santri harus dididik menjadi orang yang pintar merasa. Oh, ini wong tua, saya duduknya harus sopan. Itu namanya pintar merasa. Oh, ini tetangga lagi sakit, saya tak usah nyetel TV. Itu namanya pintar merasa. Oh, kalau aku nemukan kentut itu jengkel banget. Makanya saya kalau kentut jangan sampai ketemu sama teman. Itu pintar merasa. Karena nyuwun sewu, Bu, tidak semua barang yang ditemukan itu menyenangkan yang menemukan. Oke, betul? Tidak semua barang yang ditemukan itu menyenangkan. Dan sebaliknya, tidak semua perkara yang hilang itu menyedihkan. Yang sing hilang kentut loh, Bu. Lo malah seneng sing kehilangan. Lah yang seneng mu repot. Hati-hati nggih sing pinter merasa. Jangan merasa pinter. Nih, aku sudah kelas 8 SD. Hah? Itu gara-gara merasa akhirnya enggak pinter. Orang yang sok merasa pinter pasti enggak bener. Emang ada kelas 8 SD? Ada, karena wong saya nunggak 3 tahun. Bener. Itu murid tersayang, gak pernah meninggalkan sekolahannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Rojab. Ya Allah. Tadi saya senang mendengarkan tausiahnya Ustaz tadi. Bulan Rojab itu bulan budak. Maksudnya apa? Bulan Rojab itu hanya mendengarkan amal baiknya umat, nggak mendengarkan amal jeleknya umat. Neng sampai ojo ngece. Tahu ngece? Oh, bulan Rajab nggak mendengarkan amal jelek aja, saya mau buat jelek juga nggak apa-apa dong. Cabut Israel kapok sampai. Namanya jarak malah. Rajab, roknya itu Rasul, jimnya itu Jibril, baknya itu Buraq. Rasul, Jibril dan Buraq. Kemana mereka? Si cantik merhatikan banget ya, Allah pinternya. Pengen bisa ya, Dok ya? Pengen bisa. Al ilmu nurun. Ilmu itu cuma meniru. Yang ditirukan namanya guru. Diguru jadi tiru. Yang ditirukan namanya guru. Tinggal ngalih, tinggal tuh. Rasul itu perwakilan dari manusia. Manusia makhluk Allah yang dikasih nafsu dengan akal. Jibril perwakilan dari malaikat yang dikasih akal saja. Buraq perwakilan dari hewan, makhluk Allah yang cuma dikasih nafsu. Tiga jenis makhluk Allah dipanggil Allah menghadap untuk menerima perintah sholat yang dulunya 50 waktu menjadi 5 waktu. Coba sampai bayang ke Bu, Pak, andaikan sholat itu sehari semalam masih tetap 50 waktu, sampai sempat kentut enggak, Bu? Sempat kentut batin, Bu? Habis sholat masa kentut mana? Paling kentut siapa tuh separuh, aduh sholat mana? Untung bergara 5 waktu wajib merasa kabutan rek. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Apa, Dok, saya? Allahu Akbar itu artinya apa, Nak? Allahu Akbar artinya apa? Sayang. Allahu Akbar artinya apa, Nak? Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa, Mak? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Berarti selain Allah? Selain Allah? Enggak toh? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah? Itu kan gitu, secara otomatis itu.
Omongan itu kan sudah berbalik toh. Semua sebab berjodoh. Allah Maha Besar. Berarti selain Allah Maha Kecil. Terus sekarang pertanyaan saya. Sampean lebih gampang ngiling-ngiling sing gede napa lebih gampang ngiling-ngiling sing cilik, Bu? Anak kecil yang suka jujur ini. Yuk, lebih gampang inget yang besar apa gampang inget yang kecil? Yang kecil. Masa, yuk. Ini inget yang besar atau yang kecil? Ibu, enak inget yang besar apa inget yang kecil? Gampang yang besar atau yang kecil? Gampang inget yang besar apa kecil? Kecil apa besar, Mas? Sekali lagi saya nanya jujur, biar nggak nambah dosa ya. Inget, gampang inget yang gede apa yang kecil? Kecil apa besar? Ibu ampun bohong. Gampang ngiling-ngiling sing ageng apa sing alit, Bu? Sing ageng. Coba sekarang kita buktikan. Kata Ibu, lebih mudah, lebih gampang nginget yang besar. Sekarang kita buktikan. Setelah Allahu Akbar, apa tadi artinya? Selama Allahu Akbar, takbiratul ihram Allahu Akbar, kita sudah tidak diperbolehkan ngomong selain bacaan sholat, gerak lebih dari 3 kali nggak boleh. Diam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, selain Allah bubar. Kok guyu? Allahu Akbar, selain Allah bubar. Sing diinget gur Gusti Allah. Selainnya Allah kongkon bubar. Lho kan materi kok, Bu? Sampai orang ngerti iki. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah bubar. Kecil. Allahu Akbar, selain Allah bubar. Sampai salam rampung. Pertanyaan saya, selama sampai takbiratul ihram sampai salam, bisakah hati sampean ingat yang gede tok? Ayo, ingat sing gede apa malah ingat jemurane barang, Bu? Bu, ingat sing gede tok apa ingat kali jemurane barang, Bu? Berarti nginget yang besar itu jauh lebih sulit daripada nginget yang kecil. Lu pari sebiji kelingan lho sampean. Lah cilik to niku. Lu sing gede malah ora iso ngeling-eling iki piye? Padahal Allah yang diterima dari sholat kita ini, Bu, biarpun 4 rakaat yang kita lakukan, tinggal seberapa hati kita itu bisa connect sama Allah selama takbiratul ihram sampai salam. Paham, Pak? Jangan cuma pinter olahraga, kita juga harus pinter olah rasa dan olah jiwa. Bagaimana nurani kita ini sama Allah. Kalau sampai sholat kok kosong ya, gur olahraga juga jadi keringetan ngelih mana. Kudu bisa olah rasa, bagaimana menikmati kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan itu lezat. Ibu, wong mulut kita ini untuk nyanyi saja merasa enak loh, Bu. Nggih mboten? Itu cuma kalimat nyanyian-nyanyian, itu mulut itu merasa enak. Lah apalagi yang kita baca kalimat thayyibah, kalau sampai enggak terasa nikmat di mulut, berarti mulut kita belum terbiasa dilewati kalimat thayyibah. Karena segala sesuatu itu jadi enak karena sering lewat. Nasi tiwul itu kalau nggak sering kali dilewatkan di sini itu nggak enak. Tapi kalau sudah sering ketagihan. Loh gimana? Kalimat thayyibah juga sama. Kalau nggak sering kita lewatkan di mulut kita, nggak ada rasanya, bahkan pahit. Tapi kalau sudah terbiasa, nikmatnya itu namanya olah rasa. Allahu Akbar, dinikmati, Bu. Mesra-mesraan hati kita sama Allah. Nggih, Bu, nggih. Sing ikhlas, ampun buru-buru. Sebentar lagi sholat tarawih. Nyuwun sewu, Pak, sholat titip. Lah
sholat raweh ampun buru-buru Pak niku namung setahun sepindah eman-eman tidak semua orang bisa temu sholat raweh tahun niki diawet-awet dinikmati mulane sing imami sing tuwa mawon ben alon-alon lho imam sholat malah diserahke jantung supir patah kowe Allahu Akbar ya sing mburi rek muntah kolak dia kena merokok mereka Allahu Akbar Allahu Akbar ini salat ya Allah ya Rabbi ini tidak semua orang bisa menemukan tarawih tahun ini kita yang dikasih kesempatan malah muntah kolak gara-gara supirnya terlalu Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ya Rabbi simbah mohon benjing imam tarawih nggih walau nalon rekan pertama surat Yasin ngoten lho Mbah nggih rampung salam sampai di Yasin nggih malah Bapak Ibu sekalian yang saya sing ikhlas itu melayani Allah niku sing ikhlas Allah melayani kita tuh ikhlas tuh seneng walaupun bengi iki gur tangi nguyuh tok niku karo Allah ya iso ditangekke to ya iso diuyuhke jian coba lah Allah marah sampean kebet pipis pas pipis ora iso metu ayo jajak nyatane kan isi metu to ya berarti Allah jek sayang ibu cuman kok yo matur nuwun bar pipis terus wudu matur nuwun karo sing gawe pipis nanti lho Bu nggih. Mumpung sepi ora akeh sing njaluk, sampeyan njaluk maring Gusti Allah ndongane putra-putrane. Ya Allah, senajan kula niki nasibe ra apik, nasab kula ora apik, mbok inggih Gusti, anak keturunan kula mungkin gadah nasib lan nasab sing apik. Nanti lho Bu nggih. Kula niku nasabe elek. Tapi alhamdulillah nasibnya apik. Bapak, ibu, mbah niku orane sing tekun agama. Ya ora enek sing duwe sugih bondo ora duwe. Tapi kula ora duwe nasab ning alhamdulillah duwe nasib. Daripada nasibe, nasabe apik, nasibe elek. Sing tekun Bu, ndek donya wae kabeh wong pengen sugih nggih mboten? Nggih. Enek sing gak pengen sugih yo angkat tangan tak kasih hadiah. Siapa yang gak pengen sugih di dalam masjid ini angkat tangan tak kasih hadiah. Dolarane enggak? Simbah. Wah, pengen sugih direwangi transmigrasi kon Jawa nek Lampung nek tata karya. Gur mergo pengen enen perubahan ekonomine makin banyak. Saking sugih sampai singkong ditandur, telo dipangkus, bodin ditandur. Oh iya. Singkong telo bodin kabeh ditandur. Padahal bersebah. Pohong deh, mah pohong barangnya. Singkong, bodin, telo, pohong, sawi, boleh. Mereka pengen sugih. Itu cuma di dunia sing arep ditinggal kewe kabeh mau melarat saking gak gelem urip sengsara. Nggih mboten? Lah mosok nggih Bu, akhirat sing badhe dituju kok gak pengen sugih terus dadi apa nanti kita di sana? Mikir ayo mikir, nggih mboten? Apa sampai nak pendaftar tukang rongsokan di sana? Jadi pemulung terus siapa yang nimbang? Ayo. Apa kongsian nanti kita jadi pemulung saya yang nimbang ya gitu ada. Kadang-kadang jengkel. Wong donya Arab itu gak kabeh pengen sugih. Lah mosok iya akhirat sing arep dituju gak pengen sugih. Malah waktune grentek ge ngumpulke donya. Sampeyan mati donyane ketinggalan mergo mayite goblok. Lah mayit pinter tuh bisa bawa harta Bu. Loh tapi saya belum pernah nguburkan orang bawa TV-nya tuh Pak. Goblok mayitnya. Karena kebetulan mayitnya nggak pengen nyetel TV di akhirat. Coba kalau mayitnya pengen nyetel TV di bawah itu TV-nya. Tapi saya juga belum pernah itu Pak nguburkan mayit itu bawa motornya. Lagi-lagi jawabannya mayitnya goblok dan dia nggak kepengin naik motor di akhirat. Kalau dia pintar dan pengen naik motor, bisa dibawa itu motornya. Bagaimana caranya?
sebelum mati dipaketkan dulu motornya. Paketkan siapa ya, kasihkan santri untuk operasional belajar. Masuk itu ke rekeningnya malaikat Rokib udah. Transfer dulu ke rekening akhirat, ke rekeningnya Rokib. Transfer. Sampai sebelum mati sudah siap harta sampean di sana. Sampean datang, tinggal make. Alhamdulillah. Kalau mau hitung-hitungan bunga, yudho ibu 5 yasya. Allah akan melipat gandakan sekehendak Allah. Tapi kan orang PA korban, Pak. Apa PA? Kertas PA maksudnya? Pendek akal. Napa PA? Pendek akal. Kur pinter transfer BCA, Mandiri, BRI kabeh tabungan ini kono kae. Mati ketinggalan rekeninge kapokmu. Gara-gara pendek Ayo, Pak. Jadi loh, malaikat Ibrahim kemarin udah nyampe itu loh, Pak. Dan tadi ketemu di perapatan, Pak. Katanya mau ke Tata Karya, sini. Hati. Ayo, transfer dulu ke akhirat. Transfer dulu sebelum sampai dipindahkan ke sana. Bangunkan masjid, bantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Karena lillah, semuanya harus lillah. Kalau nggak ada label lillahnya, nggak nyampe. Supaya nyampe akhirat, alamatnya adalah lillah, karena itu majid yang pintar. Nanti di sana dia bisa trek-trekan naik motor, motornya dibawa kok. Lo nggak percaya sampean? Orang itu yang pernah korban hewan, nanti di hari kiamat keluar dari kuburnya, hewan korbannya sudah ada di atas kuburnya ini, dengan berbulu emas, bulunya emas. Serba indah, sampai orang ini bingung. Ya Allah, ini makhluk apa? Saya belum pernah lihat makhluk seindah ini. Dan ini untuk siapa? Dengan izin Allah, hewan korbannya ngomong. Saya ini, Pak, hewan korban sampean dulu. Dan saya ini, ya milik sampean. Dan saya kendaraan sampean di mana saja sampean mau berjalan di akhirat ini, saya siap sebagai kendaraannya. Alhamdulillah. Mulo jogur. Seneng golek kendaraan dunia, Bu. Dunia ki ora adoh sing arep dilakoni, yo ora suwe wektune. Akhirat enggak ada batasnya, enggak ada waktunya, harus disiapke kendaraan. Melola dereng pernah korban, ayo. Tahun bulan haji menye korban nggih Bu nggih. Korban. Rakitan guru wedhus Bu. Nggih. Kalau mau satu keluarga satu kendaraan ya sapi. Ngoten lho Bu nggih. Mosok Innova kebeli Bu, kambing gak kebeli. Nggih Bu nggih, Mas nggih. Pak nggih. Lho kula nang mengajak ben kok sampean ora. Oh nggih Pak nggih. Dene sampun nggih alhamdulillah sing diteruske menah yo ben sing kuwatang kok dikene ponakan-ponakane kendaraane kan ngoten. Dikene mbah-mbahe sing ben ngerti agama, ki Mbah, sampean ben kan ra ngerti agama, akhire ra ngerti ra duwe kendaraan, ki tak kei rasa tuku. Alhamdulillah ndek putu sing soh. Maten lho Pak nggih, agama niku ngoten niku Pak Las paham. Paham Bu? Sampun nggih? Oh, nah itu baru pun saya baru berhenti kalau pun sampai. Belum ya saya ladeni. Intinya satu. Dunia mau ditinggalkan semua pengen kaya. Akhirat mau dituju juga harus lebih kaya. Wong doa kita di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Ibu nggih. Bapak-bapak sholat jamaah. Ibu-ibu sebagai istri itu apa? Mbak. Sedangkan istri apa? Suami. Ibu, istri itu apa Bu? ISTRI. Ingatkan suami terus rajin ibadah. Apa Bu? Ibu, para istri, ingatkan suami terus rajin ibadah. Itu tugasnya istri. Sekarang suami. Ayo, bapak-bapak dapat bagian ini. Jangan suami toh. Apa suami itu? SO. Sampai SO aja tahu. Kalau minum es pakai susu. Kalau minum
betul. Ya pakai. Kalau minum susu pasti pakai es. Kalau nggak pakai es ya cuma Kalau minum susu biar enak pakai es. Jadinya susu. Kalau nggak pakai es jadinya suami, SUAMI. Semua untuk anak maupun istri. Semua untuk anak maupun istri. Suami kerja siang malam nyari nafkah hanya untuk anak dan istri. Maka yang dikasihkan istri hasilnya biar istri bangga jadi bendahara. Dia suami kerja uangnya dipegang sendiri, bukan suami itu pencuri namanya. Kasihkan sama istri biar diolah. Istri yang bijaksana ngatur ekonomi, wajib nabung. Kayak persiapan kalau suami lagi nggak kerja masih ada yang dipakai. Yang profesional, misal suami punya penghasilan 50.000 sehari, nabung yang 25, yang 25 untuk makan, berarti 50-50. Ibu G. Jangan malah terlalu gede nabungnya. Nabung 45.000. Yang untuk makan cuma 5.000. Akhirnya tiap hari suami cuma dimasakan super mie aja ya keriting rek rambutnya. Gimana? Atau kalau nggak ditobeskan kangkung, lemes rek, kapan bisa ngerjain PR-nya? Tuh. Atau sebaliknya. Yang ditabung cuma 5.000, yang 45 dimakan. Waduh, ini boros nanti kalau suami nggak kerja, nggak ada persiapan. Lagian anak perlu belajar. Nabung ibu G, nabung ben enggal berangkat haji. Alhamdulillah. Terakhir banget ini Bu. Jangan pernah semarahan lu sama suami Bu. Bu, ibu. Ngalemnya. Ibu ampun tukaran kali suami nggih Bu nggih sing rukun. Serasa nambah-nambahi ahli neraka Bu wis kebet. Di zaman akhir itu pengajian di mana-mana didominasi oleh ibu-ibu. Coba kalau dipresentasi antara bapak sama ibu banyak mana ini? Di dunia paling getol pengajian ibu-ibu. Lah kok survei di akhirat penduduk neraka paling banyak kok ya? Lah ngaji ini untuk apa terusan? Hati-hati. Apa penyebabnya kata Nabi? Mereka nggak pintar mencari ridhonya suami. Bu, ngaji sampai entek masjid sak lapangan. Lah sampai ora itu ridani bojo sampean, Allah nggak ridho. Ini satu Bu, perhatikan oleh-oleh ngaji dari malam ini. Sampai habis tukaran sama suami, perang murut, tukaran pokoknya. Sampai setan, sampai demit, ya keluarganya jin malah. Dan bapaknya setan, ibu demit. Jadi keluarga jin. Jadi anaknya kok grandong, mak lampir. Bertukaran ngunupi orang jaluk maaf karo suami terus sholat Bu. Terus sholat. Allah nggak akan mendengarkan sholatnya seorang istri yang belum dimaafkan oleh suaminya. Bu, paham Bu? Makane ojo tukaran. Utawa lah memang terlanjur tukaran, yo ndang-ndang njaluk maaf. Kan yo nggak ada niat mau ceraian toh Bu. Gimana? Daripada sampai nggak ndang-ndang njaluk maaf, keburu sampean sholat nggak diterima kali Allah. Suami juga harus paham Pak, ngomong Bu. Wis lah Bu, marahnya. Ini sudah waktunya sholat, ayo sholat. Kok baru sholat dilanjut bener apa-apa. Lah cuek gara-gara suami lah pe marah ojo berasar Bu. Ojo berasar. Sebab antara asar karo maghrib iki waktune sempit. Sampai urung lego atine wis teko sholat. Barisak mawon. Barisan tukaran karo suami, bertukaran terus turu dewe-dewe. Engko isu tangi wis lega, Mas. Aku njaluk ngapura, aku sing salah, Mas. Ngono.
Walaupun sampai posisinya bener. Gak usah ego. Posisinya bener kok Pak, saya jangan nggak mau lah, saya minta maaf. Loh justru posisi bener kok sampai minta maaf. Tinggi derajatnya di sisi Allah. Amin. Amin. Wong wedok kok sabar dengan perlakuan suami yang nggak bener, oleh Allah akan dikasih pahala seperti pahalanya Siti Aisyah. Amin. Amin. Sama sebaliknya, seorang suami yang sabar atas perlakuan istri yang nggak bener akan dikasih pahala seperti pahala yang oleh Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu Bu asalnya bojone telu. Suge-suge wong sak jaman kuwi. Begitu kena penyakit sing nurun jaluk cerai. Coba mau wis neraka tenan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya Bu ya, jangan cemarahan sama suami yang rukun. Bapak-bapak, kalau marah sama istri jangan sampai tahu anaknya. Ini yang bagus malu nunjukkan. Ibu-ibu suka saling sama bapaknya kan? Saling terus dicium tangannya, terus bapaknya nyium ibunya di depan anak-anaknya, masih biasa enggak Bu? Enggak. Oh enggak gitu toh iki. Iya kan salah. Kan salah juga mboten. Lah sing apik malah ra dituduhke iki piye? Sampean tuh yakin itu pahala apa dosa, Bu? Pahala apa dosa? Lah pahala kenapa nggak ditunjukkan sama anak-anaknya biar nirukan loh Bu? Oh Ibu, Bapak dulu gitu rukun saya. Kan yang gitu harusnya. Orang tata karya ini orang apa nih? Karya sakti ini kok lucu toh? Sing apik izin didelok anake, giliran marah nonjol istri di depan anak. Lah itu nanti anak sampean smackdown tuh pasti. Oh dulu bapak begini. Oh saya dikene sing elek kok selek. Wah kalau saya mau pacaran terus Bu sama istri saya Bu. Pokoknya nggak ada yang bulan racun, semuanya madu pokoknya deh. Bagaimana nggak madu terus hari-hari saya? Anak cuma dua-duanya mondok, saya madu-maduan terus. Enak kata. Saya itu putranya 2, putri semua. Yang satu sudah usia kuliah, tamat MA pondok, saya kuliah, saya pondokkan di Kudus, tempat Bayi Arwani sana di Kudus, dekat Menara Kudus. Yang satunya baru kelas 5, juga nggak kerasan di rumah, minta dipondokkan juga, ya terima kasih dong saya. Pacaran lagi. Pokoknya nyium kentut istri itu nggak enak pokoknya. Yang rukun tuh biar barokah rezeki ini. Gak sampai nggak rukun rezeki ini sampai nggak barokah ngedoh. Ibu nggih. Pun cukup ya Bu kalau pesan untuk ini kita apa ini sing tenanan lampun waktu nengking wani pisah karo wong tuwa dipondokke nggih Bu pondok sing hati-hati Bu, tidak semua pondok itu bagus, tidak semua pondok itu alirannya sama dengan kita nggih. Kok sampean pondokke salah mondok balik pondok sampean malah dibeleh karo anak sampean. Lho sing ora bener aliran kan enten Pak nggih. Wah Pak ini kalau nggak sealiran sama saya najis, duduk di musola saya nggak cuci. Oh, hati-hati mondok yang kayak gitu. Kita wong NU, sebenarnya orang kabeh sing donya ki NU sebenarnya. Mereka aja yang ingkar. Gimana nggak NU? Numpang urip buran. Numpang urip. Napa? Numpang? Mah neko-neko nggih pernyataan dhewe, jenenge macam-macam. Ingkar niku. Nek sing bener kita sampai mati yo numpang udut. Numpang. Kita sudut. Napa udut? Rokok. Mosok yang numpang rokok, numpang udut, numpang urip, mumpung isih diizinke, ayo taat karo sing gawe mugi-mugi manfaat. Putra putri kita sedaya dijogo oleh Allah dadi putra putri saleh salehah. Kita sedaya samangke yen dikersani Allah kondur saged sedaya husnul khotimah. Amin. Matur nuwun yen enten saene sedaya saking Allah, enten kekuranganipun niku sedaya saking kemampuan kula tansah nyuwun abdi pangasami.